Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscillia Artatiara Mapaung dan sekarang saya akan menjelaskan keseimbangan pendapatan nasional multiplier dan ketidakseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika seluruh produksi diserap oleh konsumsi dan investasi masyarakat, sehingga tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Kondisi keseimbangan ini sangat penting karena menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menjaga tingkat harga tetap stabil. Pertahanan tentang konsep ini menjadi dasar dalam menganalisis dinamika perekonomian suatu negara. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika permintaan masyarakat sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Seperti tidak terjadi surplus maupun kekurangan barang. Hal ini dilihat dari tingkat persediaan berada pada kondisi normal dan perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian produksi. Lalu, kondisi ekonomi berada dalam keadaan stabil. Hal ini dilihat dari produksi nasional diserap sepenuhnya oleh konsumsi dan investasi, menciptakan keseimbangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai variabel oksogen. Investasi oksogen adalah investasi tetap yang nilainya tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Nilai investasi berlangsung, seperti nilai investasi sudah ditentukan sebelumnya. Lalu, independen dari tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang keempat, digunakan dalam mode analisis ekonomi sederhana. Yang kelima, dianggap sebagai faktor eksternal dalam sistem ekonomi. Pendekatan pengeluaran agregat. Pendekatan pengeluaran agregat melihat keseimbangan pendapatan nasional melalui total pengeluaran dalam perekonomian. Komponen utama terdiri dari konsumsi rumah tangga, atau simbolnya C, dan investasi perusahaan, simbolnya I. Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar dalam perekonomian, sedangkan investasi perusahaan mendorong pertumbuhan kapasitas produksi. Dalam perubahan pengeluaran agregat, terjadi peningkatan pengeluaran, produksi meningkat, pendapatan nasional naik, pertumbuhan ekonomi. Terus terjadi penurunan pengeluaran, permintaan berkurang, produksi menurun, pendapatan nasional turun, perlambatan ekonomi. Keseimbangan tercapai saat pengeluaran agregat sama dengan total produksi nasional. Pendekatan tabungan dan investasi. Pendapatan nasional digunakan untuk dua tujuan utama, konsumsi dan tabungan. Setiap tambahan pendapatan akan dialokasikan antara konsumsi dan tabungan sesuai dengan kecenderungan masyarakat. Lalu, keseimbangan pendapatan nasional tercapai ketika tabungan masyarakat sepenuhnya diinvestasikan. Pada titik ini, S sama dengan 1, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam perekonomian. Dan manfaat investasi bagi perekonomian yaitu meningkatkan kapasitas produk, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. MPC dan MPS. MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah bagian dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Semakin tinggi MPC-nya, semakin besar porsi pendapatan yang dibelanjakan. MPC mendorong permintaan agregat dalam perekonomian sehingga produksi nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi terstimulasi.
MPS atau Marginal Propensity to Save adalah bagian dari tambahan pendapatan yang ditabung. MPC tambah MPS sama dengan 1 sehingga keduanya saling melengkapi. Tabungan atau MPS mendanai investasi yang memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi sebagai variabel endogen. Investasi endogen adalah investasi yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian seperti tingkat bunga, pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional, keuntungan perusahaan, permintaan pasar, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Karena model investasi endogen lebih realistis karena mencerminkan dinamika nyata perekonomian, di mana investasi merespon perubahan kondisi ekonomi secara langsung. Tingkat bunga dan investasi. Tingkat bunga tinggi. Tingkat bunga tinggi meningkatkannya biaya pinjaman, menurunkan minat investasi. Produksi berkurang, pendapatan nasional menurun, pertumbuhan ekonomi melambat. Tingkat bunga rendah, menurunkan biaya pinjaman, mendorong peningkatan investasi, produksi meningkat, pendapatan nasional naik, pertumbuhan ekonomi dipercepat. Pengaruh pendapatan terhadap investasi. Pendapatan nasional memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat investasi dalam perekonomian, yaitu pendapatan tinggi, meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong permintaan barang dan jasa, mendorong peningkatan produksi, dan mendorong investasi lebih tinggi. Kalau pendapatan rendah, menurunkan daya beli masyarakat, permintaan agregat berkurang, produksi menurun, investasi cenderung berkurang. Angka pengganda. Efek pengganda terjadi ketika investasi awal memicu reaksi berantai. Investasi naik, pendapatan nasional meningkat, konsumsi tumbuh, dan produksi berkembang. Pendapatan meningkat lebih lanjut. Nah, setiap tambahan investasi menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari nilai investasi awal. Dampak multiplier, yaitu peningkatan produksi barang dan jasa secara menyeluruh dalam perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat konsumsi atau MPC, tingkat tabungan atau MPS, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ketidakseimbangan pendapatan nasional. Nah, hal ini terjadi ketika pengeluaran agregat tidak sama dengan kapasitas produksi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian nasional. Lalu ada dampak yang mungkin terjadi yaitu pengangguran meningkat, inflasi, penurunan produksi, ketidakstabilan ekonomi, dan fluktuasi harga barang dan jasa. Ketidakseimbangan dapat bersifat deflationary gap atau permintaan lebih kecil dari kapasitas, atau inflationary gap atau permintaan lebih besar dari kapasitas. Keduanya memerlukan intervensi kebijakan. Deflationary gap terjadi ketika permintaan agregat lebih kecil dari kapasitas produksi. Hal ini menyebabkan sumber daya tidak terpakai secara optimal dan perekonomian beroperasi di bawah potensi penuhnya. Nah, dampaknya itu pengangguran produksi, peningkatan pengangguran,
pendapatan masyarakat menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat akibat rendahnya permintaan efektif. Nah, solusinya itu yaitu meningkatkan belanja pemerintah, pemotongan pajak, penurunan suku bunga, dan mendorong investasi untuk merangsang permintaan agregat kembali ke keseimbangan. Inflationary gap. Hal ini terjadi ketika permintaan agregat lebih besar dari kapasitas produksi, yang menyebabkan inflasi, kenaikan harga, dan berkurangnya daya beli dan ketidakstabilannya ekonomi. Nah, dampaknya yaitu inflasi meningkat, harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, dan kondisi ekonomi menjadi tidak stabil serta sulit diprediksi. Nah, solusinya yaitu mengurangi belanja pemerintah, naikkan pajak, tingkatkan suku bunga, dan kurangi jumlah uang beredar untuk menekankan permintaan agregat. Peran pemerintah yaitu pemerintah menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dengan cara mengelola pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat. Yang kedua, kebijakan moneter yaitu mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, intervensi langsung saat terjadi deflationary atau inflationary gap. Nah, kesimpulannya, keseimbangan pendapatan nasional tercapai saat pengeluaran agregat sama dengan kapasitas produksi. Multiplier memperkuat dampak investasi terhadap pendapatan nasional. Ketidakseimbangan menyebabkan pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemahaman kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.